Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, apa kabar? Mudah-mudahan sahabat Surya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Devan Prasetyo dan kali ini saya ditemani Yusuf Syawal. Yusuf Syawal. Nah, jadi sahabat Surya yang belum kenalan, nah ini kita udah kedatangan host magang nih bahasanya. Halo. Oke, saya dapat teman baru. Biasanya dengan Pak Sugeng terus. Ya, di podcast kali ini kita sudah mengundang tamu yang luar biasa nih, Pak Yusuf. Ada 2 orang Ya. pemain futsal dari Ya, SMP benar-benar. Muhammadiyah 1. Oke, kita akan membahas apa namanya? Ini kan nama futsal SMP Muhammadiyahnya kan udah Gaungnya udah sangat ya, terkenal. gaungnya luar biasa Udah sekali ya. banyak yang Bahkan banyak tim yang menghindar kalau ketemu sama dalam SMP kompetisi. Muhammadiyah. Ya, jadi langsung saja kita kenalan dulu. Kebetulan ini kita sudah mengundang 2 narasumber yang sangat luar biasa. Dua-duanya kelas 9 ya Pak ya? Ya, dua-duanya kelas 9. Terpilih menjadi pemain terbaik. Kemudian top skor dan kapten tim. Kapten tim Ya, terbaik. oke. Kenalan dulu. Ada siapa di sini? Yang pertama mungkin Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiar Aufa. Perkenalkan, nama saya Raffi Azhari. Raffi Azhari. Wow. Oke, ini pemain futsal biasanya kalau depan kamera agak-agak ini nih ya. Tapi nggak apa. Dia Kita garangnya di santai-santai. lapangan. Ya, garangnya di lapangan. Kalau di depan kamera Agak-agak Kucuk shy cat kayaknya. ya. Shy cat. tapi nggak apa. Kita ngalir aja. Oke, gimana kabarnya Kiar dan Raffi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar ya. Sekarang juga dengar-dengar lagi menjalankan ujian asesmen nasional. Iya. Betul. Oke, semoga lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Amin. Amin, amin ya rabbal Ya alamin. Rabbal alamin. Oke, dimulai dari mana nih Pak Yusuf? Kita mulai dari bagaimana kegiatan ekstrakurikuler futsal SMP Muhammadiyah 1 yang sudah sekian lama bergulir, terutama sejak dari pandemi ya, untuk angkatannya Kiar dengan Raffi ini kan masuk di SMP Muhammadiyah. Mungkin waktu itu pandemi masih dong. Masih Ya, kemudian kompetisi belum ada waktu itu ya. belum. Dan kemudian ada nggak sih sempat kepikiran pada waktu itu bahwa kalian tuh di akhir studi kalian, belajar kalian di Muhammadiyah 1 itu tuh bisa mendapatkan begitu banyak prestasi sampai kayak sekarang? Pernah nggak kepikiran waktu itu? Atau emang udah yakin, oh saya kalau ikut ekstrakurikuler pasti ke depan saya akan banyak nih dapat juara. Pernah nggak kepikiran kayak waktu itu? Pernah sih. Pernah. Oke. Alasannya kenapa pernah? Karena Raffi udah yakin gitu kalau tim bisa membawakan hasil yang baik, yang Ya, memuaskan. benar. Ya, cuman saya juga termasuk mengikuti mereka nih Pak Yusuf. Ya. Karena mereka di ketika mereka kelas 1, mereka udah apa namanya? Abang kelas mereka juga udah support. Nah, jadi kayak regenerasi ya, ya. benar. Dan kebetulan kita juga punya pemain yang sekarang main di apa? Tim futsal Pontianak ya. Iya. Masuk tim futsal Pontianak, masuk liga profesional. Oh, Nah, dimulai dari situlah titik mereka ini mungkin termotivasi. Jadi karena melihat pemainnya juga bisa mensupport mereka, nah, jadi mereka udah yakin bahwa UPD nih. Jadi SMP Muhammadiyah tuh udah punya kultur sepak bola yang sudah Ya. ada mengakar kuat. Mm-mm. Jadi kalian regenerasinya saja regenerasinya. sebenarnya. Iya, gitu benar. ya. Oke. Oke, setahun ini udah berapa turnamen yang kalian ikuti? Berapa Kiar? Coba dihitung-hitung dulu. Ada berapa turnamen? Di atas 5? Yang pertama apa? Yang pertama itu Panglima Pro kali ya. 5 Pro. Panglima Pro. Kemudian Al Azhar Cup. Al-Azhar Cup. Apalagi tuh? Kreatif. Sama, ya sama. Apalagi? Kreatif. Kreatif. Lalu apa? Terus kreatif. eh, Kemarin apa ya? Satu lagi ya? Kreatif ya. Yang Terus kreatif. terakhir Kids competition. Competition ya? Iya. Ada 5 Tapi ya? itu bukan kategori SMP sih, Oh, itu kategori apa tuh? tim gitu. Oh, umum ya? Umum. Iya. Nggak pakai SMP ya. Dari 5 event ini juara semua atau Ada satu yang gagal. ada satu yang gagal? Iya. Di event mana itu? Di kids competition. Oh, kids. Di kids itu mungkin ya kendalanya apa tuh kalau di kids? Faktor usia sih. Usia ya. Usia Berarti waktu itu ikut usia berapa? 15 juga. 15. Kalian sekarang usianya berapa? 14. 14. So berarti ketemu yang lebih senior usianya. Lebih senior, padahal. Pak Oke, Yusuf. Iya, iya. ya nggak apalah cari pengalaman lah ya. Iya.
Tapi dari 5 itu 4 Juara. 4 juara. 4 juara tuh Pak Yusuf. Mungkin dari 4 trofi yang sudah direbut ini tentu ada perasaan bahagia, senang. Cuman pernah nggak sih kepikiran kalau akhirnya kalau kalian tuh bisa gitu untuk dapat juara ini sebanyak ini sebelumnya. Sampai 4 itu kan bukan yang sesuatu mungkin umum ya kalau sampai 4 trofi gitu kan. Jarang-jarang tuh. Iya. Iya. Kepikiran nggak bisa dapat 4 trofi itu. Gimana tuh? Pikiran sih, cuman dengan merasa kerja sama tim itu udah bagus, yakin, insya Allah bisa. Iya, timnya juga udah solid ya. Iya. Untuk sepak bola, futsal di sini kan tentunya ada fokus yang perlu diberikan kan, energi, waktu segala macam. Mengganggu enggak dengan kegiatan yang belajar di sekolah? Enggak sih. Selama ini? Enggak ya. Enggak ya. Bisa bagi waktu lah ya. mengatur waktunya yang penting ya. Kalau namanya kelebihan dalam bidang akademik masing-masing kita punya karakteristik atau Iya. keistimewaan masing-masing sih ya. Untuk Kiar sendiri selama ini sebagai kapten ada kendala enggak sebagai kapten tim? Kayak misalnya saya ini selalu dibebankan begini begitu. Saya ini merasa harus begini begitu. Ada pernah enggak dapat kayak gitu? Enggak ada sih, cuman ya percaya ke tim aja, percaya Ke teman gitu. tim. Berapa lama penyesuaian untuk bisa ngeblend atau ngebaur dengan tim itu saja yang pertama gabung? Mungkin 1 bulan kali. 1 bulan ya. Ya karena memang mereka udah dari kelas 1-nya memang udah sering latihan bareng. Latihan. Mereka baru bergabung dengan timnya dengan adik-adiknya itu kan apa ya, baru pandemi gitu kan. Setelah Pandemi gitu baru kan. mulai Nah, ikut jadi mereka udah kompetisi. jadi ya cukup sulit waktu itu ya. Karena saya juga mengikuti nih Pak Yusuf. Ya, Ya, mengikuti. Jadi memang perubahannya sangat luar biasa sekali, ya, termasuk Kia dan Raffi karena mereka yang jadi apa ya? Jadi cerminan buat adik-adik mereka. Jadi ini mereka kalau dulu kan mereka ingatnya ada si Tipal sama si zamannya si Nejat dulu, ada abang kelas mereka itu yang mainnya bagus dan mereka menyontoh itu. Alhamdulillah sekarang juga udah regenerasi nih. Nanti setelah mereka keluar mudah-mudahan ada bibit baru. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipertahankan ya. Iya. Oke, targetnya setelah ini apakah sudah cukup bermain? Belum. Belum ya. Belum. Kalau Kiar rencananya gimana? Ini kan selesai nih, abis ini selesai ya. Iya. Gimana? Apakah futsalnya mau masuk klub atau disudahi dulu atau gimana? Kalau untuk klub mungkin istirahat dulu, cuma Istirahat kalau dulu ya. untuk sekolah masih Masih ya? Gabung ke ekstrakurikulernya lagi di SMA. ya bawa nama sekolah. Ya, tetap inilah ya. Kalau Lanjut. Raffi? Sama, Pak. Ya. Jadi tetap futsalnya tetap oke lah ya. Jangan putus saja ya. Iya. Walaupun nanti pasti apa namanya untuk menggabungkan permainan itu sulit tuh kalau di SMA tuh ya karena udah mainnya udah full taktik itu udah Iya. Pak Yusuf. Dan satu sisi lagi Pak Devan, saya lihat sebuah keunikan ciri khas nih kalau dari SMP Muhammadiyah 1 Pontianak tanding futsal ikut kompetisi, satu yang jarang dimiliki di tim yang lain bahwa orang tua mereka nih selalu ada di pinggir Ya benar. lapangan dan itu kompak gitu, selalu ada, baik itu latihan, bahkan latihannya juga ada. Nah di sini yang saya pengen tanyakan terutama apakah ada support lagi ke depannya, apakah juga sempat ada kekhawatiran namanya main futsal ini kan ya kaki biasanya Ya, rawan benar. cedera gitu kan, ada yang namanya keseleo mungkin atau terkilir atau gimana. Ada, Pak. Kayak gimana tuh? Boleh bagi ceritanya sedikit nih Raffi. Orang tua khawatir kan ya itu cedera, Pak. Mm-mm. Cedera. Tapi ada senangnya juga sih. Hasilnya kalau menang ya. Nah, Tapi ngeri-ngeri sedap orang tuanya. ngeri sedap. Cedera paling parah ankle Ankle geser. sama lutut, Pak. Waduh, itu lumayan itu. Sebulan ada tuh ya penyembuhan atau lebih kali? 2 bulan. Sebulan. Sebulanan ya. Oke. Kalau Kiar sendiri sampai sejauh ini jarang sih ya kalau Kiar sih saya lihat Sekali ya waktu itu ya. Ya sekali kemarin kena ankle ya. ankle ya, Tapi alhamdulillah udah. Dari orang tua sendiri support selama ini? support Ya. Oke. Ya itu kuncinya tuh Pak. Ya, Nah, ciri jadi khas yang saya memang- lihat tuh, Pak. Memang kalau udah kita di lapangan biasanya itu kan yang ngomong mental ya, bukan cuma taktik doang.
Dan ditambah lagi kalau udah begitu kita juga saya biasanya kalau di lapangan itu dengan Coach Ugeng itu udah nggak bisa ngomong, udah karena anak-anak udah biasanya kalau udah ramai riuh gitu kan mereka udah susah untuk dengar. Nah, mungkin itu salah satu doa dari orang tua juga kan. Iya. Jadi mereka memang perjuangannya sangat luar biasa. Peran dari doa dan dukungan orang tua di sini. Nah, untuk selanjutnya ke depan tadi dari Pak Devan sudah menanyakan bahwa apakah kalian akan terus memilih futsal atau sepak bola sebagai aktivitas untuk baik itu di sekolah lanjutan SMA, baik apakah juga kalian pilih profesional. Nah, selain terlebih daripada itu kan kalian udah pelan-pelan udah merasakan nih enaknya kalau jadi juara, ya kan? Bagaimana manisnya kalau berprestasi dengan latihan yang sungguh-sungguh selama ini. Balik lagi, ini kan tidak datang dengan cuma-cuma Ya, dong, nggak tidak datang instan. dengan instan, dengan latihan. Di antara berdua ini yang paling malas latihan siapa nih? Jujur sih saya Alasannya kenapa tuh kok bisa malas latihan? biasa ada halangan, Pak. Tapi ada latihan Ada. ya, ada latihannya. Ya, Malas karena Raffi juga latihannya bukan cuma di futsal ya, Iya. di luar juga latihan ya. di tim. Di Oh, klub luar. boleh itu tahu di lapangan futsal lapangan futsal atau lapangan sepak bola luar? Sepak bola lapangan besar, Pak. Lapangan besar ya. Oh, Iya. oke. Mungkin karena kesibukannya di situ juga, bukan karena malas tidak mau Ya, ikut gitu ya. Oke. Kalau Kiar sendiri cukup rajin? Rajin. Rajin lah. Kita ngomong sedikit nih yang pihak ataupun figur yang tidak kalah pentingnya. Kita agak bukan gibah sih ya, ngomongin coachnya nih, pelatihnya. Ada kesan-kesan nggak sih dari kalian, apa keunikan pelatih kita satu ini sehingga bisa membentuk tim, terutama kan nggak mudah nih dari gabungan karakter beberapa orang sehingga bisa mencapai, dan saya yakin ini bukan yang namanya kebetulan. 4 trofi ini bukan kebetulan. Ada nggak yang kalian kesannya yang menurut kalian menjadi sebuah, oh ini loh pelatih gue nih, pelatih aku nih gitu kan. Apa coba kalau dari Kiar sendiri? Kalau kira mungkin kalau pelatih-pelatih di luar atau di sekolah lain mungkin itu mengajarkan para siswa itu dengan cara mungkin dimarahi, ditegaskan gitu. Cuman kalau dengan coach kita itu tegas tapi gak marah gitu, Hatinya lembut ya. lembut. Pas. Jadi mengingatkan pemain itu nggak dengan cara marah gitu. Iya, iya, dengan tidak saja dalam membentukkan arahan yang keras itu, tapi dengan arahan yang merangkul mungkin ya. Gimana? Pak Ya, Devan? benar. Pak Benar Devan juga. sebagai partnernya ya selama ini ya. Ya bisa dikatakan partner lah ya. Partner lah. Jadi memang kita itu di lapangan apa Pak Yusuf. Jadi kalau kita di lapangan itu memang untuk apa namanya ya. Kadang kita juga bingung anak nih mau dimarahin atau digimanain gitu Iya, kan. iya. Karena kalau ada, karena masing-masing beda ya. Misalnya ada yang dimarahin tuh bisa mentalnya naik. Iya. Ya, ada yang dimarahin jadi malas latihan. Nah, itu Iya. ada gitu-gitu tuh. Nah, cuman kita karena kita tim juga, jadi kita berusaha supaya anak itu apa ya, bisa mendengarkan tanpa perlu kita marah-marah. Iya. Jadi nanti ketika kita tidak ada, mereka sudah terbiasa tuh. Menanamkan Ya, nilai-nilai bahwa benar. mana baik mana Iya, benar itu. Jadi nanti kalau dia apa, alhamdulillah setiap momen ketika dia anggap pemain itu menganggap bahwa pilihan dia benar, itu langsung kelihatan salahnya. Oh, akhirnya dia bisa Nah, korek di iya, situ. iya. Nah, jadi oh benarnya kalau saya ngikutin Pak Sugeng atau ngikutin begini-begini pasti nggak begini hasilnya. Nah, jadi gitu deh. Alhamdulillah seperti itu. Kalau dari Raffi sendiri, terutama Raffi, ada nggak perlakuan atau momen-momen spesial dari pelatihnya melihat perilaku Raffi mungkin yang mungkin kalau namanya kita sebagai pemain kan tidak selalu benar ya. Mungkin ada kalanya mungkin kitanya egois, saya pengen gaya bermainnya seperti ini, saya pengen sendiri seperti ini gitu. Ada momen unik seperti gimana gitu Momen unik dari mana, Pak? dari Dari pelatih. pelatih. ya, Oh, Pak dari Sugeng. pelatih. Pak Sugeng kalau main egois suka sendiri gitu, mau nunjukin skill itu kalau untuk Coach Sugeng dimarah, Pak. Oh justru nggak mau ya beliau ya, Dimarah, kalau kamu cuman diingatin saja. untuk bermainnya lebih ke mengutamakan tim, tidak Mengutamakan lagi tim. Itu pasti ditarik tuh Pak Yusuf. Ya, karena futsal modern sekarang udah individu tuh udah Iya. ya nomor sekian lah. Yang penting itu
teknik, terus ya chemistry antara pemain lah. Jadi kalau lihat ada pemain yang terlalu egois, Ya. ingin terlalu menonjol, kita tarik. Tapi kita ingetin tuh. Sebagai ini ya, dalam budaya atau kultur timnya SMP Muhammadiyah 1 futsalnya itu seperti apa, udah ada ya, Ya, budaya benar. taktiknya itu ya Pak. Ya. Pak Devan, mereka nih ibaratnya udah bintang belum sih kalau untuk level SMP? Kalau dikatakan bintang untuk kelas SMP, ya kita nggak bisa bilang bintang sih ya. Banyak yang lawan jenis. Ya, Kelas 9 nih- kalau itu sih kelas masalah. 9 nih udah mulai. Ya, kalau itu nih. masalah, kalau saya lihat sih, ya wajar lah karena Wajar kita, wajar lah. Kalau bintang sih saya rasa belum, karena takutnya anak-anak ini kalau udah Arogan ya. ya terlalu tinggi, udah jadi bintang, timbullah rasa apa ya, tinggi hati. Nah itu yang takutnya. Tapi kalau dikatakan mendapatkan 4 trofi selama bahkan belum sampai setahun ya, nah itu belum ada yang bisa mendapatkan itu. Ya. Ya, jadi kalau dikatakan bintang ya wajar lah kalau ada yang ya lawan jenis tuh apa namanya mengagumi ya. atau ada Dan- fans, mulai ada fans tuh. Udah mengalami itu dong. Udah mulai ada DM masuk ke Instagram What? ya. Kiar itu udah ada. Iya, Udah ada namanya ya? udah apa Kiar? Kiar. Menurut Kiar, pujian-pujian atau menurut Raffi juga pasti ya, pujian, kemudian lontaran berbagai macam kata positif ya, dengan prestasi ini, menurut kalian menyikapinya gimana? Ketika, Kiar itu striker yang hebat loh. Raffi itu pembawa bola yang pemainnya kayak pemain Portugal atau gaya-gaya Brazil loh. Caling-caling itu ya. Bisa kok cuma 1 orang jaga dia tak mungkin lah, pasti butuh 2 atau 3 orang. Kata-kata gitu apa yang kalian respon dengan menyikapi kalimat-kalimat gimana? seperti pujian-pujian kayak gitu? Mungkin itu jadi motivasi sih untuk latihan lebih rajin gitu, atau lebih pengen buktiin lagi gitu. Kalau Jadi nggak kita segera berpuas diri dengan berpuas pujian diri. ya, nggak Boleh. langsung merasa Nggak boleh saya merasa segalanya puas gitu. lah. Nah, oke. Kalau Raffi? Raffi ini biasa agak lain nih. Motivasi Nah, kita juga. dengar jawaban dari Raffi. Motivasi. Motivasi Motivasi juga. ya. Jangan terlalu cepat puas lah. Dengar-dengar sejak ada misalnya ada pemain MVP kan selalu diposting tuh di Instagram Ya. oleh IO si penyelenggara kompetisi. Banyak fans-fans dari SMP lain nih dengar-dengar yang nge-DM Raffi juga. Enggak. Nggak ada ya. Oke, ya baik sahabat Surya, sebelum kita lanjutin ngobrol bareng best player lah ya. Best Kita kenalin players, best ya. player ya. Best player dari SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Saya akan kembali kepada sahabat Surya. Jangan lupa untuk mendapatkan update terkini seputar SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, sahabat bisa mengunjungi laman website kami di www.smpm1ptk.com. Oke, kita lanjutin lagi nih. Oke. Pak Yusuf. Oke baik, ini kan sebentar lagi kalian sudah selesai nih ya. Ujiannya terakhir tanggal berapa? Hari Sabtu nanti ya? Hari Sabtu. Oke, setelah ini kira-kira ada event lagi atau kalian sudah off untuk ikuti pertandingan? Kira-kira ada target lagi nggak? Ini terakhir nih harus ada juara nih. Ada lagi nggak? Ada. Ada ya? Ada. Itu apa tuh? Hard work Hard work ya? Habis Kapan Lebaran. tuh? Habis Lebaran? tanggal 1 April. 1 April. Iya. 1 April. Mei 1 Mei 1 Mei. 1 Ini Mei. udah lewat dong. 1 Ah. Mei. 1 Mei ya? Iya. Oke, ini targetnya apa nih? juara. Juara lah ya. Juara Terakhir dong. lah ya. Kesan terakhir. Oh iya, ini saya lupa juga nih. Pola latihan selama puasa nih. Ini kan bulan puasa nih. Nah, Tetap latihan ini gitu mereka. cuman tetap ini ya. Ini yang mau saya tanyakan nih, apakah ada latihan lanjutan karena ini puasa sebelum lomba ini? Kira-kira latihannya gimana ketika puasa? Malam Minggu. Oh, setiap malam minggu ya? Iya. Berapa jam tuh? Kadang 2 jam. 2 jam ya? Iya. Setiap malam minggu. Tapi terakhir waktu SOR ikut, Raffi nggak ada tuh waktu itu ya? Ya, malam minggu. Malam minggu kemarin ya? Itu lagi keluar. Lagi keluar. Oh, malam minggu, sorry ya, ganggu waktu itu. Itikaf dia. Bulan puasa, Aduh. itikaf ya. Iya iya. Heeh. Ya, berarti nanti tanggal 1 Mei itu adalah turnamen terakhir kalian di SMP ya. Iya. Pak Devan, karena mungkin ini sebentar lagi mereka akan lulus kan. Tentunya
mereka atau banyak pihak menyadari mereka ini adalah tumpuan dari tim SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Apakah ada kekhawatiran kalau misalnya ke depannya budaya atau kultur juara itu juga akan hilang? Menurut kalian ada kekhawatiran kayak gitu atau kalian sudah percaya dengan tim yang sudah atau akan terbentuk ke depannya? Percaya sih. Percaya aja lah. Percaya pasti karena Rasa percaya itu muncul dari mana? Kan nggak mungkin tiba-tiba percaya aja. benar. cara latihan, Cara latihan, ya. cara coachnya melatih. Oke. Kalau Pak Sugeng kan rapi udah yakin gitu bahwa bisa membawa tim baik, bisa menjuarai lagi kan. Lewat pengalaman yang udah Iya. didapat sebelumnya ya. Ya mungkin saya tambah dikit Pak Yusuf ya. Ya. Memang mereka ini kan ketika juara, sekarang ini juara itu kan prosesnya cukup lama juga. Jadi bahkan dulu kita sampai di GOR itu dikatakan Muhammadiyah itu bisa lolos ke 16 besar, lolos ke fase grup aja untung-untungan. Nah, Dulu kalau itu. itu. Oke. Nah, jadi ya kita udah terbiasa dengan mulai dari bawah. Mulai dari nol lagi itu kita udah terbiasa. Memang ada beberapa yang mengatakan, "Oh, nanti Muhammadiyah selesai ini udah habis, nggak ada lagi semuanya." Ya memang ya kita akui ya memang pemain-pemain kita udah bakalan keluar. Kita dan kita nggak bisa. Kenyataannya ada Ya, harus diterima ya. itulah kenyataan seperti itu. Jadi kita memang alhamdulillah udah ikhtiar juga. Jadi setiap generasi strateginya bakalan berbeda. Nah, kalau saya pribadi melihat adik-adik mereka ini, alhamdulillah mereka juga sudah menjadi apa ya, contoh buat adik-adiknya. Model ya, Ya. panutannya untuk adik-adiknya. Jadi pun mereka itu, aku nanti mau latihan pengen jadi flank seperti Bang Raffi, pivot seperti Bang Kiar. Jadi mereka motivasinya ke situ. Ya. Ya, jadi kita tinggal ngarahin aja nih. Ya, cuman walaupun nggak bisa sama karena setiap anak pasti beda kan. Ya. Kualitasnya. Jadi selama mereka latihannya disiplin, kemudian bisa mendengarkan kata pelatih, insya Allah. Oke. Baik. Untuk kedepannya, untuk Raffi, untuk Kiar sendiri di tanggal 1 Mei tadi kan bahwa itu akan jadi pertandingan terakhir kalian. Ya. Iya. Ekspektasi Di SMP. di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Ekspektasi harapannya selain cuman juga jadi pastinya jadi juara dong harapan kan. Apalah selain itu kira-kira? Pengen meninggalkan apa selain trofi atau apa mungkin? Meninggalkan. Pengen yang terpenting ya pengen main ke orang tua, pengen Kepada adik-adik di sini? Adik-adik kayak untuk memotivasi mereka lah Ada untuk ya. lebih semangat latihan, untuk jangan pernah takut lah untuk melangkah gitu. Pengen meninggalkan sekolah itu dengan rasa bangga gitu. ini tadi ada kata yang perlu di garis bawah itu. Jangan takut untuk melangkah. Karena kan mungkin buat yang belum paham ya untuk pemain futsal terutama di kompetisi, mungkin masih ingat pertama kali ikut kompetisi ketika masuk ke lapangan itu namanya deg-degan tuh tetap ada tuh. Duk 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 gitu ya. Ya, tadi udah digambarkan lewat perkataan atau kalimat dari Kiar. Nah, itu kan. Jangan takut untuk melangkah. Itu futsal secara tidak langsung tuh memberikan efek dalam kehidupan nyata tuh seperti apa sih? Selain main bola, capek, berkeringat itu menanamkan nilai-nilai apa sih buat yang kalian rasakan sebagai siswa SMP di sini selama ini? Bagi pemain futsal lah. Lebih disiplin waktu, Disiplin. mungkin. Oke. Lebih bisa memanage waktu lah, bisa mengatur waktu gitu. Ya, memang itu yang memang kita tekankan juga tuh Pak Yusuf. Jadi mereka kalau udah datang latihan telat, udah kita nggak pandang kamu pemain bagus atau enggak, udah di-cut itu udah. Ada kesimpulan Iya. bahwa futsal, ekstrakurikuler futsal bukan hanya sekedar masalah trofi, bukan hanya masalah siapa tendangannya paling keras, siapa paling banyak nyetak gol, tapi ada nilai-nilai moral di sini bahwa kedisiplinan, bagaimana meningkatkan kualitas diri pribadi kita untuk berikan yang terbaik, itulah yang menjadi pada akhirnya tujuan utamanya. Oke, udah nggak kerasa nih ya Pak Yusuf. Ini kalau kita Udah. sejam sebenarnya udah Masih belum puas masih juga belum sebenarnya ya. selesai nih sebenarnya. Oke, baik.
sahabat Surya, demikianlah perbincangan kita dengan pemain terbaik, ya, pemain terbaik, best player ya, SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Surya yang sudah senantiasa mensupport channel YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kiar dan Raffi yang sudah Semangat. meluangkan waktunya hadir di studio ini. Mudah-mudahan kedepannya mengharumkan lagi ya, memberikan prestasi untuk sekolah barunya. Sebuah pintu Ya, untuk selanjutnya di masa depan mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan banyak prestasi dan juga mungkin kualitas diri yang pribadi lebih berkembang Ya, dari kegiatan ekstrakurikuler futsal ini. amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Dan saya juga mengingatkan kepada sahabat Surya yang belum subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, dan jangan lupa support kami juga di Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dan Facebook Muhammadiyah 1 Pontianak. Akhirnya, saya Devan Prasetyo dan rekan saya Yusuf Syawal beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Podcast Surya Menyapa terus berkreasi. berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.